Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah anak-anak soleh-solehah, kita sudah memasuki topik kedua dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Topik kedua kita yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Alhamdulillah kita mendapat materi dari Bapak Riyadul Maisah, salah seorang guru bahasa Indonesia di Indonesia. Oke teman-teman, mari kita simak sama-sama ya. Ya, teks iklan dan poster biasa digunakan pada dunia perniagaan teman-teman atau dunia perdagangan. Hampir mirip dengan teks berita, kalimat-kalimat yang digunakan bersifat informatif ya. Namun, jika teks berita itu berkaitan dengan waktu, dia harus aktual. Teks iklan, slogan, dan poster kita temukan di media-media cetak ataupun elektronik ya, media massa yang sifatnya membujuk, merayu, bahkan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki dari iklan tersebut. Nah, jadi kalau slogan atau iklan ini dia bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan kalau berita dia sifatnya menginformasikan nih teman-teman ya, hanya menginformasikan. Nah, kenapa digunakan dalam dunia perdagangan? Ya karena kita ingin orang lain membeli atau mengikuti arahan-arahan dari si pengiklan gitu ya. Untuk apa? Kalau semakin banyak orang membeli barang atau jasa sehingga keuntungan yang didapat akan lebih banyak, begitu bukan? Nah, begitu juga iklan yang sifatnya membujuk masyarakat melakukan suatu tindakan. Agar apa? Agar makin banyak masyarakat yang memahami dari arahan ataupun peraturan tersebut. Oke. Nah, teman-teman, berkaitan dengan iklan, slogan dan poster ini, dalam penggunaan kalimat-kalimatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 77. Teman-teman bisa baca sama-sama ya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak akan mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillah min zalik, teman-teman ya. Jadi dalam iklan ini karena kita ini sifatnya membujuk, mendorong atau merayu ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang jujur, yang sesuai fakta. Jangan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, lantas kita mengelabui orang lain ya dengan kalimat-kalimat kita sehingga mereka tertarik untuk membeli gitu ya atau mengikuti apa yang kita iklankan. Kata Rasul, kata Allah, ketahuilah bahwa keuntungan sedikit namun berkah itu lebih disukai daripada keuntungan besar, tapi diperoleh hanya dengan mengelabui. Jadi Allah tidak menyukai janji-janji palsu gitu ya, kalimat-kalimat yang bohong. Nah baik teman-teman, coba kita lihat pengertiannya iklan, poster, dan slogan ya, satu-satu kita lihat. Oke. Nah ini kita lihat teman-teman, di sini ada gambar berisi beberapa teks. Membaca untuk meraih prestasi. Nah, kemudian perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Nah, ini merupakan sebuah poster nih sebenarnya teman-teman. Jadi dalam satu gambar ini adalah poster berisi slogan membaca untuk meraih prestasi dan kalimat iklan. Jadi teks iklannya biasanya lebih panjang daripada teks poster. Maaf, teks slogan. Nah, dia dikemas dalam sebuah poster. Ada gambar, ada teks. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi, dalam iklan itu, ya biasanya kita menggunakan kalimat yang lebih banyak nih teman-teman. Ya, lebih detail. Gitu. Nah, dalam iklan tuh biasanya ditampilkan gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Ya, jadi
iklan merupakan sarana yang banyak digunakan saat ini untuk kepentingan-kepentingan, misalnya bagi perusahaan bisnis komersil dia menjual barang dan jasa, bagi dunia perkantoran mendapatkan karyawan, bagi pemerintah menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, atau bagi perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi iklan ini dalam fungsinya memiliki kesamaan umum nih teman-teman, yakni sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Nah, teman-teman lebih jauh, iklan digolongkan berdasarkan sifat, tujuan, dan ruangnya menjadi beberapa jenis. Nah, dalam sifatnya iklan ini ada yang iklan niaga dan non niaga. Kalau niaga pastinya berujung terhadap penjualan dan pembelian. Tapi kalau non niaga lebih kepada arahan atau iklan layanan masyarakat agar masyarakat mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Contoh iklan niaga, misalnya nih produk minuman Aqua. Aqua segarnya beda gitu ya. Produk mie instan Indomie seleraku. Nah, itu udah slogannya tuh dia ya. Iklan-iklan yang lain, misalnya iklan penerjemah, iklan jasa, desain. Nah, sementara kalau yang non niaga dia berkaitan anjuran kepada masyarakat nih, teman-teman. Contohnya apa yang paling sering? Berhenti merokok gitu ya, iklan keluarga berencana, hemat air, jaga lingkungan, jaga bersih. Nah, seperti itu. Berdasarkan tujuannya dibedakan jadi iklan penawaran, iklan permintaan, dan iklan pengumuman. Iklan permintaan tentunya berkaitan dengan sesuatu yang kita harapkan orang lain untuk datang kepada kita. Ya, misalnya iklan lowongan pekerjaan, ya. Kalau iklan penawaran biasanya berkaitan dengan barang dan jasa supaya orang mau beli produk kita gitu ya, mau menggunakan jasa kita. Kalau yang sifatnya pengumuman, nah ini iklan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan, penerangan, atau pengumuman kepada masyarakat. Nah ini biasanya kalau pengumuman ini yang non niaga itu ya teman-teman ya. Gitu, misalnya dibuka donasi gitu. Nah seperti itu, atau dibuka layanan puskesmas bagi keluarga miskin misalnya seperti itu. Nah, dalam teks ruang iklannya dia dibedakan dalam bentuk iklan baris dan iklan kolom, teman-teman. Jadi kalau yang iklan baris tuh biasanya banyak menggunakan kata-kata saja, tapi kalau yang kolom tuh biasanya disertai dengan ilustrasi gambar atau foto. Oke, nah sekarang kita lihat yang slogan ya teman-teman. Nah slogan ini mirip dengan iklan gitu ya, kalimatnya ajakan, tapi juga kalimat informasi, dan dia lebih menghemat kata-kata, jadi maknanya tuh lebih padat, kalimatnya pendek. Karena biasanya dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Sering pula dia disebut sebagai moto atau semboyan. Contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tiada hari tanpa prestasi, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti itu ya. Nah, iklan dan slogan yang dijadikan satu, nah ini dia biasanya digabungkan dalam sebuah poster, teman-teman. Jadi ada kalimat singkatnya yaitu slogannya, dan ada kalimat iklannya nih nanti biasanya kalau poster. Nah, poster ini biasanya menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi ada ilustrasi gambar nih, teman-teman. Dan biasanya dia dipasang di tempat-tempat umum gitu ya. Di pinggir jalan yang mudah dilihat oleh masyarakat, mudah dilihat. Jadi poster ini lebih kayak pengumuman sih sebenarnya, ya. Beda dengan iklan, dia ada ajakan untuk menggunakan. Kalau poster tuh lebih kayak informasi kayak gitu. Nah baik, kita akan coba latihan nih teman-teman ya. Ada latihan 1 dan latihan 2. Ini Budinda Budinda lamakan. Teman-teman coba baca nanti secara mandiri. Buka di halaman 30-31. Aplikasi mind mapnya diabaikan saja. Ini juga di sini di latihan kedua ada. Nah, coba teman-teman baca baik-baik. Nanti coba teman-teman jawab tugas-tugas berikut ini ya, teman-teman. Semoga dari yang Budinda jelaskan dapat menjadi acuan. Nah, jika masih kurang, teman-teman simak lagi di buku ya.
Oke teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.